Tadi saya ngomong apa? Ini jangan campur. Campurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Dzikir Khataman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan satu persatu namanya, dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, ponakan kita, mantu kita, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, keturunan kita, semuanya oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar di bawah arasnya Allah, mendapatkan syafaat jemaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Dalam hadis qudsi itu adalah firman Allah yang dilafalkan atau dilafadzkan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis qudsi ini tidak termaktub dalam kitab suci Al-Quran, namun ia adalah kalamullah, ia adalah firman Allah. Dalam hadis qudsi, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim nomor urut 2577, diterangkan an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi an rabbih, di dalam meriwayatkan dari Tuhannya, yakni dari Allah azza wa jalla, annahu qol, bahwasanya Allah azza wa jalla telah berfirman,
Kata Allah, ya ibadi haramtu zulma. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, haramtu zulma. Sungguh aku benar-benar telah mengharamkan perbuatan jolim. Aku benar-benar telah mengharamkan kejoliman ala nafsi, atas diriku sendiri. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi ini bahwa Allah benar-benar telah mengharamkan perbuatan jolim terhadap dirinya sendiri. Wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan kejoliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, yang diharamkan. Fala tajalamu, maka sekali-kali janganlah kalian saling menjolimi. Berdasarkan hadis qudsi yang sahih ini, yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sangat amat jelas bahwa Allah melarang dengan larangan yang sangat amat keras kepada seluruh hamba-hambanya dari melakukan perbuatan jolim, dari melakukan kejoliman. Karena kejoliman adalah merupakan julumatu yaumal qiyamah, adalah merupakan kegelapan di hari kiamat. Kejoliman adalah merupakan ismun azimun, merupakan dosa yang paling besar. Sampai-sampai Allah sendiri mengharamkan kejoliman terhadap dirinya sendiri. Maka oleh karenanya dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada seluruh hamba-hambanya perbuatan jolim. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, fala tajalamu, maka janganlah sekali-kali kalian melakukan kejoliman. Siapapun yang melakukan kejoliman terhadap orang lain, baik kejoliman itu berupa ucapan yang menyakiti hati orang lain, atau kejoliman yang dilakukannya itu berupa perbuatan, berupa tindakan, seperti mengambil hak orang lain, menghalang-halangi, mencegah orang lain untuk menjalankan haknya, mengambil harta orang lain dengan tidak benar, mencaci maki orang lain dengan lisannya, menyakiti hati orang lain dengan lisannya, atau menumpahkan darah orang lain dengan tangannya, dan berbagai macam kejoliman-kejoliman yang lainnya. Barang siapa yang pernah berbuat jolim ketika hidup di alam dunia dan ia tidak sempat minta maaf kepada orang yang ia jolimi karena ia keburu mati atau yang dijoliminya keburu meninggal, maka tentu orang tersebut harus membayar kejolimannya nanti di hari kiamat dengan amal ibadahnya. Dengan amal ibadahnya. Dan Allah akan membalas kejolimannya dengan azab neraka. Jadi dulu zaman Rasulullah ada seorang wanita ahli ibadah. Puasa yang ia lakukan bukan hanya puasa wajib di bulan suci Ramadan saja. Bahkan puasa-puasa sunnah ia kerjakan.
seperti puasa Senin Kemis tidak pernah ditinggalkan, puasa Ayyamul Bid, puasa di hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam ia lakukan. Bahkan setiap malam selalu bertahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari selalu membaca Al-Quran tidak kurang dari 1 juz. Ia keluarkan zakat, bahkan ia mengeluarkan sedekah, infak dan yang lain sebagainya. Si wanita ini ibadahnya luar biasa. Akan tetapi sangat amat disayangkan, si wanita ini tidak pandai menjaga lidahnya, suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, sehingga banyak orang lain yang tersakiti hatinya dengan ucapannya. Bahkan banyak orang lain yang menangis, mengeluarkan air mata karena ucapannya. Si wanita ini memang ahli ibadah, namun ia berbuat jolim kepada orang lain dengan lisannya. Padahal menurut keterangan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor urut 10. Terdapat dalam kitab Sahih Muslim hadis dengan nomor urut 10. Dan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dengan hadis nomor urut 40 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar itu, orang Islam yang sejati itu, orang Islam yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adalah orang Islam yang pandai menjaga lidahnya dan pandai menjaga perbuatannya, sehingga orang Islam yang lainnya tidak terganggu dengan kejahatan lisannya, dengan keburukan lisannya, sehingga orang lain tidak terganggu dengan kejahatan tangannya atau tindakannya atau perbuatannya. Kita kembali ke riwayat si wanita ahli ibadah tadi. Para sahabat banyak yang tahu tentang hebatnya ibadahnya si wanita tersebut, dan juga para sahabat tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang tersakiti dengan ucapannya, di mana menyakiti hati orang lain dengan ucapan atau dengan perbuatan itu pun adalah merupakan perbuatan jolim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya lalu kemudian para sahabat berbondong-bondong menghadap baginda Rasul mengadukan permasalahan ini. Lalu kemudian setelah mereka berada di hadapan Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanata binti fulanata sumun nahara wa takumul laila wa hiya sayyatul khuluq tu'di jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulanah binti Fulanah tiap hari puasa, tiap malam tahajud, ibadahnya getol, rajin, luar biasa. Akan tetapi wahya sayyatul khuluq, dia akhlaknya buruk, perangainya buruk, budi pekertinya buruk. Tu jijironah bilisannya, ia selalu menyakiti tetangganya, selalu menyakiti orang lain dengan ucapannya yang serampangan, ucapannya yang asbun asal bunyi. Bagaimana ya Rasulullah? Si Fulanah binti Fulanah yang aku maksud, yang aku ceritakan kepadamu saat ini, nanti kelak di hari kiamat, apakah ia akan masuk ke dalam sorga atau masuk neraka? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la khayra fiha wa hiya min ahlin nar, na'udzubillah min dzalik.
Kata Rasulullah, la khaira fiha. Si Fulana binti Fulana yang tadi kau ceritakan kepadaku, yang ibadahnya begitu hebat, namun ia selalu menjolimi orang lain dengan ucapannya, sehingga banyak orang yang lain yang tersakiti hatinya dengan ucapannya. La khaira fiha, sedikit pun kebaikannya tidak ada, kata Rasul. Ibadahnya semuanya habis, lenyap, sia-sia. Wahia min ahlin nar, dan nanti di neraka si Fulana binti Fulana tersebut akan menjadi ahli neraka. Para jamaah yang dimuliakan, maka oleh karenanya Allah sampai mengharumkan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi kita enggak cukup ibadah rajin, tapi akhlak kita buruk. Karena tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa kalau hanya rajin sholat, rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin ibadah haji, rajin berzikir. Tidak hanya cukup dengan rajin ibadah, akan tetapi juga harus menjaga ucapan dan perbuatan. Jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menjolimi orang lain. Belum dikatakan sebagai orang yang beriman, orang yang selalu, belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa, orang yang selalu menyakiti hati orang lain, orang yang selalu berbuat zalim, walaupun dia ahli berzikir, walaupun zikirnya hebat sampai bibirnya doer, walaupun tahajudnya tiap malam, walaupun baca Qur'annya tiap seminggu sekali, khotam 30 juz, tapi kalau ia masih suka menyakiti hati orang lain dengan ucapan dan perbuatannya, masih suka berbuat zalim kepada orang lain, sampai kapanpun ia tidak akan meraih predikat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kalau ia masih suka menyakiti hati orang lain? Sehingga akhirnya di hari kiamat ia menjadi bangkrut. Diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, atadruna minal muflis? Qalu al muflisu fina malla dirhamalahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadaba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayuta haja min hasanatihi wa haja min hasanatihi fa in paniyat hasanatuhu qabla ayuqdama alaihi ukhija min khotoyahu paturihat alaihi summa turiha pinnar. Na'udzubillah min jadi. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Baik para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kita artikan hadis tersebut. Rasulullah saat itu di hadapan seluruh para sahabatnya bersabda, kata beliau, atadruna minal muflis? Tahukah kalian orang yang muflis? Secara lugah, secara etimologi, muflis artinya bangkrut. Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina malla dirhamalahu wala mata'. Kata para sahabat, orang muflis di antara kami adalah mala dirhamalahu, orang yang sama sekali tidak mempunyai dirham. Dirham ini mata uang.
artinya sama sekali tidak mempunyai uang, alias bahasa kita kere. Wala mata, dan tidak punya apa-apa. Enggak punya pekerjaan, enggak punya penghasilan, enggak punya uang sama sekali. Ia bisa makan kalau ada yang ngasih makan. Faqala, maka lalu Rasulullah bersabda, innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut, min ummati, dari golongan umatku, man, adalah orang yakti, yang datang orang tersebut, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, bisolatin, dengan membawa amal ibadah solatnya yang hebat luar biasa, wasyamin, dan dengan membawa amal ibadah puasanya yang hebat luar biasa, wajakatin, dan dengan membawa amal ibadah zakatnya, bahkan sodakohnya, infaknya, jariahnya, ia bawa ke hadapan Allah di hari kiamat. Dan amal-amal ibadah yang lainnya yang begitu banyak ia bawa ke hadapan Allah. Wa yati wa qad syatama haja wa qajaba haja wa kalama la haja wa sabaka dama haja wa daraba haja. Akan tetapi ia juga menghadap Allah dengan membawa perbuatan jolim. Ketika hidup di alam dunia, dia pernah mencaci maki orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, dan belum sempat minta maaf kepada orang tersebut yang disakitinya. Wa qajaba haja, dan ia pernah memfitnah orang lain, menghasut orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Wa akala malah haja, dan ia pernah mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Wasapaka dama haja, dan ketika di alam dunia ia pernah menumpahkan darah orang lain. Orang lain sama dia dibacok keluar darahnya sampai mati, dan seterusnya dan sebagainya. Wadoroba haja, dan ia ketika di alam dunia pernah memukul orang lain sehingga orang lain sakit dipukul olehnya, tapi tidak berani membalas, namun ia sakit hatinya. Jadi orang tersebut datang menghadap Allah dengan berbagai macam ibadahnya yang hebat, banyak, luar biasa. Juga datang menghadap Allah dengan berbagai kejoliman yang pernah dilakukannya di alam dunia. Maka akhirnya kata Nabi, payuto haja min hasanatihi wa haja min hasanatihi. Maka akhirnya seluruh kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di alam dunia, seluruh amal soleh, amal ibadah yang telah ia kerjakan, yang telah ia perbuat di alam dunia sebanyak itu, semuanya digunakan untuk membayar kejolimannya kepada orang-orang yang pernah ia jolimi. Masya Allah. Kemudian fa'in paniyat hasanatu qabla ayyuqdama alaih, maka ketika kebaikan-kebaikannya sudah habis semuanya, digunakan untuk membayar kejoliman kepada orang-orang yang ia jolimi ketika di alam dunia, sebelum terlunasi kejolimannya, akhirnya ukhija, diambil min khotoyahu, dari dosa-dosanya orang-orang yang pernah ia jolimi, diambil oleh Allah, paturihat alaihi, lalu kemudian dosa-dosa orang-orang yang pernah ia jolimi oleh Allah dibebankan kepadanya. Akhirnya kebaikannya habis, dosanya malah bertambah. Inilah yang dimaksud orang bangkrut di akhirat. Kita jangan sombong, jangan mentang-mentang ahli sholat, ahli ibadah, tapi kita enggak menjaga ucapan kita sampai orang lain sakit. Ibadah kita akan sia-sia. Sehebat apapun kita zikir sampai la ilaha illallah, tapi orang lain disakiti, harus hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah akhirnya setelah orang tersebut yang berbuat jolim, habis seluruh amal kebaikannya, habis seluruh amal ibadahnya, habis seluruh amal solehnya, digunakan untuk membayar kejoliman-kejoliman kepada orang-orang yang ia jolimi di hari kiamat. Lalu kemudian orang-orang yang ia jolimi, dosanya dibebankan kepadanya karena kejolimannya belum lunas. Akhirnya summa turiha finnar, kemudian orang tersebut yang berbuat jolim oleh Allah dimasukkan ke neraka. Kata Allah, wahai malaikat, bawa orang ini, jebloskan ke neraka. Na'udzubillah min. Pertanyaannya berarti ibadahnya selama ini dalam dunia nggak ada apa-apanya, sia-sia.
Kita nggak cukup rajin ibadah, nggak cukup. Apalagi sampai sombong merasa diri paling hebat, ibadah paling suci, paling getol. Awas, hati-hati, itu sudah terkena bisikan setan. Syaitan itu pandai membisik-bisikkan keburukan ke dalam hati kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, maka oleh karenanya Rasulullah wanti-wanti kepada kita. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wa la yazlimu ahadukum minkum mu'minan wa ma zalama ahadum mu'minan illa taqamallahu minhu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, wala yaglimu ahadukum minkum mu'minan, dan janganlah seseorang di antara kalian menjolimi seorang mukmin yang lainnya. Wa ma zalama ahadun mu'minan illa taqamallahu minhu yaumal qiyamah, karena tiadalah seseorang berbuat jolim kepada seorang mukmin lainnya melainkan akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Seyogianya orang-orang yang ahli berzikir pandai menjaga ucapan. Nggak ada artinya berzikir kalau kita nggak pandai menjaga ucapan, membuat hati orang lain sakit. Nggak ada artinya. Jadi zikirnya selama ini hanya formalitas, hanya lipstick, hanya casing saja, tapi dalamannya kosong. Nol. Di hadapan Allah Rasul nol. Na'udzubillah min. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan lisan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, perut kita, alat kelamin kita, kedua telapak kaki kita, terutama hati kita, mudah-mudahan oleh Allah dijaga dari sifat-sifat tercela, dijauhkan dari sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah, yang dapat merusak amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kamlaka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an
syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraki adbatan yadi radal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatim minal fitani wa mu'abatim minal fitani. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah lana wa li zawjatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina tawil a'marana wa a'marahum fi ta'atika wa sahih ajsadana wa ajsadahum fi ta'atika bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir ala
Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil ghairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil ghairi a'malana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Izinlah. Oh, langsung. Langsung. Ya, bawa motor. Jalan. Ya,